Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rusmanto dari kelas A Fisika Angkatan 2024 dengan NIM 2280240012. Berikut adalah video daripada tugas dasar-dasar komputasi ya, tugas ulangan akhir semester. Yang mana di sini diperintahkan buat bikin video penjelasan terkait dengan jawaban yang diberikan di soal UASnya gitu. Kebetulan saya dapat kode soal yang 7. Jadi buat mempersingkat waktu langsung aja kita ke pembahasan soal serta jawabannya. Izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita share screen. Nah, ini laptopnya udah saya siapin dibagi dua layar. Kenapa? Karena biar mempermudah ya, mempermudah aja gitu. Sembari lihat soal yang ini, sembari langsung mengerjakan. Nah, di soalnya itu kita diminta membuat program yang true jika intensitas bunyinya tuh kurang dari 10 dan lebih dari 360. Oke, langsung aja ke jawabannya. Untuk jawaban yang pertama, tulis variabel kita tulis di sini variabel A sama dengan output dan input karena kita mau input data itu masukan, bukan masukan. Jadi di sini kan kita intensitas bunyi ya, intensitas bunyi, bunyi yang kurang dari 10 atau lebih daripada 130. Oke, jangan lupa pakai sama dengan. Biar teman-teman nggak kelihatan ya. Bentar ya. Nice. Langsung kita bikin variabel yang A. Kita kan udah variabel yang A. Kita bikin variabel yang lain, misal X sama dengan X-nya ini dia nilainya tuh kurang dari, misal dia kan kurang dari 10, kurang dari 10. Terus kita bikin variabel Y, dia tuh lebih dari 130. Setelah itu kita print, print, kita masukkan nilai X-nya di sini. Nilai di X kurang dari 10, kurang dari 10 sama dengan X. Terus print lagi teman-teman. Masukkan nilai X, nilai Y ya. Maaf, nilai Y lebih, lebih dari 130. 130. Nah, ini sebenarnya kalau kayak gini tuh udah beres teman-teman. Tapi karena kita diminta buat dijadiin true, dan kalau misal mau true kita bikin variabel lain. Kalau mau true kita bikin variabel lain misal z. Z-nya ini kan kita berarti x. Nah, karena dia mau true, kita or kan dia. Tambah or, terus y berarti variabelnya. Tinggal kita print hasilnya. Hasil dari x or y sama dengan yang z. Z. Ya udah teman-teman, buat jawaban soal nomor A langsung aja kita jalankan. Misal nih, misal kita dia kan kurang daripada 10 ya. Kurang dari 10 misal 6. Apakah dia akan true? Betul, teman-teman. Dia bakalan true. Oke. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Lanjut ke soal yang kedua. Dan kalau semisal biar nggak kebaca sama si Python-nya, kita pakai titik tiga di sini. Biar nggak usah dibaca. Kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke soal yang B, teman-teman, karena dia ada anaknya ya. Pertama, buat yang B, kita tuh diminta buat bentuk biner dari beberapa anakan. Pertama, kita nyari biner yang 12 n 5. Untuk langkah yang pertama sama kita permisalkan A sebagai variabel A ya, dia nilai 12. Terus yang B-nya dia nilainya 5. Maka kita bikin variabel lain yang Z buat nge n yang 12 dan 5. Tinggal di sini tulis A ya, A N nah ya, N B. Nah, kayak gini teman-teman. Habis itu tinggal kita print misal nilai dari X, misalnya nilai dari X, nilai dari aduh, sorry guys, lupa lupa pakai nilai dari X. Oke, maka dia X, bukan X, sorry sorry sorry, nilai dari A ya, nilai dari A. Oke, itu format, jangan lupa pakai format karena dia dimintanya kan buat supaya jadi biner ya, dan format biner itu tuh formatnya kayak gini, 08B. Ini buat format biner, nanti hasilnya langsung biner gitu teman-teman, langsung print lagi nilai dari B-nya, berarti nilai dari B-nya dia B. Yang lupa formatnya tuh kita pakai biner teman-teman, dan format biner tuh 088B. Oke, lanjut satu lagi berarti print real. Oke, nilai Z format, kita masuk format ke sini, format yang Z hasilnya juga sama teman-teman, karena kita dimintanya buat bikin biner ya kan. Format Z itu 08B. Ini bisa nih, bisa langsung dijalankan. Apakah sudah sesuai? Bentar. Kita cek apakah dia udah sesuai. Hasilnya udah bisa. Nah, udah. Ini hasilnya teman-teman. Kalau nilai Z tuh dia hasilnya tuh 0,0001. Nah, kalau mau rapi, teman-teman bisa tambahin di sini sama dengan, terus di sini juga bisa teman-teman tambahin sama dengan, biar teman-teman mudah bacanya gitu. Ini coba. Set. Nah, ini dia. Teman-teman mudah bacanya. Kalau sudah buat soal yang pertama dari yang B. Oke, kita lanjut soal yang kedua di bagian B, teman-teman. Dia sama aja, tapi dia di OR kan ya. Karena dia sama, kita copy. Kita copy aja, karena kan sama ya. Ctrl V, kita copy aja, nyari 12 OR. Berarti yang ini kita OR, Pak, teman-teman. Oke, ini 12, 5. Nah, tinggal kita ganti ini aja nih. Dia kan OR ya. Semua OR kan tuh pakai garis kayak gini nih, teman. Garis pembatas kalau yang print nilai A, terus ini nilai Z, formatnya udah A, B, ini sih. Nah, udah sesuai nih teman-teman. Coba kita jalankan. Apakah dia? Nah, udah teman-teman. Udah ada sini. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga di soal yang B ya. Karena dia sama aja, jadi kita copy aja. Karena sama aja teman-teman, tinggal diganti anuannya aja. Biar nggak kebaca, kita tanda petik di sini 3. Tanda petik 3, di sini juga tanda petik 3. Biar nggak kebaca sama si sistemnya. Karena dia itu XOR, kita ganti di sininya. Penandanya dia XOR ya. XOR. XOR itu yang digantinya cuma ini ya doang. Dia pakai pangkat atau pakai topi ya.
Udah teman-teman, tinggal kita jalankan. Nah, udah ketemu. Begitu ya. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir yang C, teman-teman. Ini kita ke soal yang C. Nah, ini agak agak wah nih kalau soal yang C. Pertama, kita diminta membuat kalkulator daya listrik ya. P sama dengan V dikali I. I-nya tuh tegangan, I-nya tuh watt arus. Dari input tegangan dan arus. Satuan dari yang daya listrik watt. Ya, coba ya kita buat supaya mudah bacanya kita ditandain dulu ya. Kalkulator, misalnya kalkulator apa nih? Daya, kalkulator daya. Kalkulator daya. Nah, langsung aja kita masukin. Misal nilai kita pakai V yang gede aja ya. V yang gede sama dengan float sama kita masukkan input. Input kita masukkan nilai dari tegangan. Nilai dari tegangan sama dengan. Oke. Habis itu kita yang arusnya teman-teman. Yang arusnya berarti sama aja. Buat input. Oke. Nilai. Nilai dari kuat arus sama dengan. Itu kan P-nya. Kita pakai P yang gede aja. P-nya kan dia V dikalikan I. Berarti tinggal V dikalikan bintang ya. Kalikan I. Itu tinggal kita print. Print hasil. Hasil daya listrik adalah, habis pakai koma, terus dia yang P, dia pakai P gede di sini jangan lupa. Nah, setelah itu kita pakai watt ya, pakai satuannya teman-teman, satuan wattnya. Oke, sekarang sebetulnya udah sesuai, coba kita jalankan. Nah, ya, oh sorry 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 teman-teman, ada sedikit kekeliruan. Nah, coba kita jalankan. Nah, kita masukkan nilai dari tegangan. Misal nih, misal tegangannya kita 10 itu aja. Terus kita diminta nilai dari kuat kuat arus. Lah, ini maaf teman-teman, tipe. Dia kuat. Harusnya kan harusnya dia kuat ya. Kuat arus saya tipe. Sorry, sorry, sorry. Jadi hasilnya juga jelek, teman-teman. Jadi si yang di sini tuh sesuai nanti. Kalau misal teman-teman tipe ya di sini juga tipe. Teman-teman bisa salah baca. Sebentar. Sorry, teman-teman. Pertama, kita masukkan nilai dari tegangan. Nilai tegangan 10. Terus, apa nih? Kuat arus yang ini misal 5 aja. 5. Nah, maka hasilnya, karena dia rumusnya tegangan dikali kuat arus, hasilnya 50. Udah sesuai, teman-teman. Oke. Nah, udah. Itu aja mungkin teman-teman pembahasan terkait dengan soal-soal UAS ya yang diberikan. Terutama di paket ketujuh ya, soal yang diberikan di paket ketujuh. Pertama kan kita diminta untuk membuat program yang true jika intensitas bunyinya kurang dari 10 dan lebih dari 130 ya. Terus yang kedua kita meminta nampilin bentuk biner daripada 12N5, 12 OR 5, dan 12 XOR 5 gitu. Terus yang ketiga buat kalkulator daya listrik itu udah. Sekian pembahasannya teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe
Ya, saya Rusmanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.